adik-adik semua, jumpa lagi bersama kakak sekolah minggu yang ada di sini. Hari ini kita masih sekolah minggu secara online, tapi semangatnya nggak hilang ya Bang Anugrah ya, Kak Adel ya, tetap semangat ya. Boleh sama-sama dong kita bilang sama diri kita sendiri, aku semangat datang ke Tuhan hari ini. Aku semangat datang ke Tuhan hari ini. Luar biasa adik-adik di rumah. Kita mau menyiapkan hati kita mau hari ini mau sekolah minggu. Kita mau sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami ya Bapak. Kami mau mulai sekolah minggu kami, biar Tuhan yang hadir dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar apa yang hari ini disampaikan oleh kakak-kakak kami, itu bisa jadi rema untuk kehidupan kami. Kami mulai sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang pertama Bang Anugrah. Kasih tepuk tangan juga ya. Sama-sama katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Lagi dong. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita mau angkat lagu ini lagi dari awal. Adik-adik semua harus berdiri ya. Papa mamanya juga yang ikut boleh berdiri. Kita bersama-sama gerak buat Tuhan. Lanjut Bang Anugrah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Lagi katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti apa Kak Adel? Seperti minyak di kepala Harun yang terjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama. Lagi dong katakan seperti minyak di kepala Harun yang terjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama, serta memberikan anugerah, serta memberikan anugerah hidup selama. Lagi katakan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Seperti lagu ini dikatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya kalau adik-adik semua beserta papa mama hidup rukun bersama, karena disitulah berkat Tuhan akan turun. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya.
lagu berikutnya Bang Anugrah. Kita masih semangat memuji Tuhan. Adik-adik di rumah, papa mamanya juga, kakak-kakak, tante-tante, kita semua mau sama-sama menyanyi buat Tuhan yang terbaik. Siapa yang hidupnya hari ini udah miliknya Tuhan, Kak Adel? Kita semua ya? Kita semua dong, Hidup kita Kak. sudah miliknya Tuhan ya? Iya, betul, Kak. Kita mau katakan, hidupku ini sudah bukan milikku lagi. Yo, hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku jadi miliknya. Ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah daun. Angkat dari pertama lagi ya, sama-sama katakan hidupku ini lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah daun. Yeay! Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mau angkat lagi lagu ini dari awal. Kita sudah tahu gerakannya, jangan biarkan diri adik-adik diam aja. Kita mau kasih gerakan kita yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah daun. Siap-siap. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Lagi katakan kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Lagi dong katakan. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Biar buah-buah roh yang tidak hanya kita nyanyikan, tidak hanya kita baca di Alkitab, tapi boleh kita lakukan juga ya di kehidupan sehari-hari. Benar ya Bang Anugrah ya? Betul banget. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh kembali duduk, papa mamanya juga boleh kembali duduk. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau sama-sama sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Sama kita mau katakan
pengorbananmu bagiku selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, ya Tuhan, sungguh besar ya Bapa. Engkaulah sahabat kami ya Tuhan. Bahkan apapun yang kami lakukan tidak bisa menggantikan kasih-Mu Yesus. Kami datang hari ini ya Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami ya Bapa. Haleluya. Kita mau angkat lagu ini lagi dari awal. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau sama-sama katakan, kemanakah aku dapatkan ya Bapa? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau
nyatakan kebesaran-Mu ya Bapa. Kami agungkan Engkau selalu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kita sama-sama mau katakan dengan lembut, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami ya Bapak. Kami mau dengar setiap perkataan Tuhan. Biar Tuhan yang berikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang mau dibentuk, diajar sesuai firman-Mu ya Bapak. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk pembacaan firman hari ini, adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Persiapkan Alkitabnya. Kita akan buka dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kamu baca ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 bunyinya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mungkin adik-adik bilang, aduh Kak, pembahasannya kok berat banget. Udah ngomongin hari-hari ini adalah jahat. Tapi dengan kita bijaksana dari kecil, dari sedari kita kecil, kita akan bawa kebiasaan yang baik itu sampai ketika kita dewasa nanti. Dan kebiasaan baik itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bilang, bijaksanalah menggunakan waktumu. Kita mau sama-sama nonton sebuah video. Videonya akan kita putar bersama-sama. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya.
musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Kita sudah sama-sama nonton video yang tadi. Videonya bercerita tentang semut dan belalang. Cerita ini nih banyak banget loh, pasti kita udah pernah dengar di sekolahan, atau mungkin dari teman-teman kita pasti udah pernah dengar cerita ini. Tapi dari cerita ini kita belajar tentang dua pribadi. Yang satu adalah pribadi semut yang bijaksana menggunakan waktunya, yang dia tahu ketika musim panas adalah musim buat dia mengumpulkan makanan, karena dia tahu ketika musim dingin dia nggak bisa ngambil makanan. Sementara ada si belalang yang sepanjang tahun, musim apapun itu, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Oh, dia suka main gitar, dia suka nyanyi, dia suka joget-joget, tapi dia nggak memikirkan dia harus mengumpulkan makanan, dan dia tidak jadi pribadi yang bijaksana menggunakan waktunya. Nah, di Alkitab pun ada ayatnya, sampai ada ayatnya. Kita bisa baca bersama-sama. Di Amsal 6 ayat 6, Tuhan tulis di Alkitab, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Pergilah kepada semut. Kita udah lihat tadi cerita semut yang tadi, dia bisa menggunakan waktunya dengan baik. Dia adalah pribadi yang bijaksana, sampai Tuhan suruh kita juga belajar dari semut untuk jadi pribadi yang bijaksana. Nah, selama masa PSBB, selama virus corona ini, kita tahu masing-masing kita yang sekolah, kita harus di rumah, tidak bisa bersekolah, tidak bisa belajar di sekolah. Atau adik-adik kecil di rumah selalu ditemenin sama papa mamanya, karena papa mamanya tidak bisa ke kantor. Nah, kita punya banyak waktu kita banyak banget di rumah. Tapi apa aja sih yang sudah kita pakai untuk waktu kita di rumah? Apakah kita di rumah jadi lebih banyak tidur? Atau lebih banyak main game di handphone? Atau lebih banyak baca-baca berita, baca-baca gosip? Jangan-jangan luar biasa. Atau kita jadi lebih banyak nonton TV, main-main, bermalas-malasan? Tuhan kasih kita waktu ekstra sama PSBB ini, tapi bagaimana kita menggunakan waktu kita? Apakah kita jadi adik-adik sekolah minggu yang bijaksana, yang kita tahu kita punya waktu lebih, kita jadi rajin baca Alkitab, kita kerjain tugas sekolah kita, tugas sekolah minggu kita bantu orang tua, atau kita tahu aku nggak boleh tidur terlalu malam, aku harus tetap istirahat, walaupun besok aku nggak sekolah, aku tetap harus istirahat, aku harus tetap tidurnya cepat. Atau kita pakai waktu kita untuk baca renungan. Karena ingat banget ketika kita masih sekolah minggu ya, setiap ditanya renungannya bagaimana, tapi tetap ada adik-adik yang dengan jujur berkata, aku nggak baca renungannya kak, aku nggak punya waktu, pulang sekolah aku capek, aku ngerjain PR, aku begini, aku begitu. Ini Tuhan udah kasih waktu yang banyak, renungannya dibaca atau enggak? Tapi karena yakin semuanya pasti baca renungannya, baca Alkitabnya, amin. Kita mau buka satu ayat lagi di kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12.
Biar kami bacakan ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kitab Mazmur ini, si pemazmur ngomong, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami biar kami jadi bijaksana. Menghitung hari-hari itu adalah kita bisa tahu, kita bisa lakukan yang terbaik dengan waktu-waktu yang ada. Jangan sampai waktu-waktu yang ada yang kita pakai untuk bermalas-malasan. Selama masa liburan kita tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dan kita jadi nggak memuliakan Tuhan. Itu tidak boleh ya. Biar kita sama-sama contoh si semut yang tadi di video, dia bisa jadi pribadi yang bijaksana. Dia tahu apa yang dia butuhkan dan ketika dia punya waktu dia kumpulkan. Dan adik-adik pasti ingat cerita di Alkitab yang sudah sering banget kita dengar tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Karena yakin dan percaya 5 gadis bijaksana itu dia tahu waktu-waktu sebelumnya dia beli minyaknya karena dia tahu dia pasti akan butuh. Sementara kalau 5 gadis yang bodoh itu Karut yakin mereka nggak bijaksana. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka butuhkan nanti. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita tahu ini adalah masa dimana kita nggak libur loh, kita tetap ada belajar, kita tetap ke sekolah minggu, kita tetap mengerjakan tugas dan kita harus kerjakan itu dengan baik. Adik-adik yang kecil di rumah bisa bantu papa mamanya, habis main dirapiin lagi atau habis ngerjain tugas dirapiin lagi, atau minta papa mamanya, boleh dong aku mau belajar, mau baca Alkitab. Kita mau lakukan yang terbaik di waktu-waktu kita. Nah ini adik-adik, mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Ada sebuah lagu yang Karut dengar lagu ini dari pas Karut masih sekolah minggu, yaitu sekitar 10 tahun yang lalu ya. Dan di lagu ini Karut suka sekali karena kalimatnya sangat simpel. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu, Kaulah yang memberi sejahtera penuh. Di lagu ini dikatakan ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Ketika kita tahu kita butuh Tuhan, kita tahu setiap waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan kita butuh Tuhan, maka kita tahu kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena dari setiap apapun yang kita lakukan, hanya perkenanan Tuhan sajalah yang kita kejar. Kita mau bilang, Tuhan aku melakukan yang terbaik buat Engkau, biar Engkau senang ketika melihat aku Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Lagi kita angkat lagu ini lagi dari awal. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Lagi katakan setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang boleh kami dengar hari ini ya Bapa.
Biar Tuhan Engkau yang ajar setiap kami jadi pribadi yang bijaksana ya Bapa. Kami menggunakan waktu kami dengan baik. Kami mau buat yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar itu jadi rema buat kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Dan kita ada ayat hafalan seperti biasanya. Boleh Kak Adel ayat hafalannya dibacakan? Oke, ayat hafalannya untuk kelas remaja ada di Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 16. Untuk kelas besarnya Efesus 5 ayat 15. Lalu untuk kelas sedang ada di Mazmur 90 ayat 12. Dan untuk kelas balita atau kelas kecil itu ada di Efesus 5 ayat 15a. Bunyinya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Oke, itu ayat hafalannya. Dan untuk aktivitasnya apa, Kak? aktivitasnya adalah untuk kelas remaja besar dan sedang, aktivitasnya adalah tulis di kertas apa saja yang sudah kamu lakukan selama masa liburan ini ya Kak Adel ya. Liburan ini bukan liburan ya sebenarnya. Selama kita di Ya, rumah ya. Selama di rumah ya, apa saja yang sudah kita lakukan selama kita di rumah. Nah, yang kita lakukan ini kalau misalnya contoh nih, oh aku ternyata selama liburan ini aku nggak ngapa-ngapain Kak Adel, aku cuma tidur. Ditulis saja, berarti kamu hanya tidur gitu. Kita menghargai kejujuran ya bangsa ya. Harus jujur ya, harus jujur. Dan juga ditulis apa sih yang sebenarnya pengen kalian lakukan tapi belum kalian lakukan. Paham gak ya? Paham ya? Contoh nih, Karut sebenarnya selama liburan pengen kursus bahasa Inggris, pengen belajar bahasa Inggris, memperdalam. Tapi ternyata selama liburan ini Karut gak sama sekali. Jadi Karut cuma beli bukunya terus gak Karut apa-apain. Nah itu ntar Karut akan tulis, oh ini aku pengen belajar bahasa Inggris tapi ternyata aku belum melakukannya. Itu PR-nya untuk kelas remaja, besar dan sedang. Sementara untuk adik-adik yang kecil, PR-nya adalah di kertas gambar jam. Jamnya jam yang dinding ya, jam dinding yang ada ya, jangan jam handphone ya. Jam di kertas. Terus kalian tandain, oh aku bangunnya jam segini. Terus digambar, boleh dihias-hias. Gambarnya bangunnya aja Kak. Iya, bangunnya aja. Aku bangunnya jam berapa gitu. Kalau adik-adik bingung nggak bisa lihat jam, tanya mama papanya ya. Mama papa aku bangunnya jam berapa? Oke, itu aja PR-nya. Kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini. Sama-sama kita mau berdoa. Mari sama-sama kita lipat tangan. Terima kasih ya Tuhan buat sekolah minggu kami hari ini ya Bapak. Biar Tuhan yang sertai kami selalu, Tuhan yang berkati kami. Selama kami tidak datang ke sekolah minggu, tapi kami mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan yang lindungi kami senantiasa ya Bapak, jagai kami ya Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, adik kakak kami, keluarga kami yang lainnya. Berkati guru-guru sekolah minggu kami ya Bapak, Engkau yang jagai kami senantiasa ya Tuhan. Ya Bapak, biar Tuhan yang berikan kami kesehatan selalu ya Bapak. Biar Tuhan yang memberkati kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita mau angkat tangan kita mau terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati engkau, dari engkau kecil sampai nanti engkau dewasa. Ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Biar engkau jadi anak-anak yang bijaksana menggunakan waktumu. Biar apapun yang engkau lakukan itu semata-mata untuk menyukakan hati Tuhan. Tuhan yang jagai engkau, Tuhan yang berkati pergaulanmu, Tuhan yang memberkati sekolahmu, Tuhan yang jadikan engkau kepala bukan jadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekolah Minggu, Tuhan Yesus memberkati.